Selamat datang di Kabar Pada Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pada Siang ini rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pada Siang ini dengan informasi pertama. Harga berbagai jenis cabai di Pasar Raya Padang mulai merangkak naik sekitar Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Kenaikan ini dipicu terhambatnya pasokan dari Medan dan Aceh sehingga pedagang kini mengandalkan stok terbatas dari Jawa dan Solok Selatan. Meski cabai merah Jawa sudah menyentuh di harga Rp55.000 per kilogramnya, kondisi ini masih dinilai dalam batas wajar oleh sebagian pedagang. Di sisi lain, pedagang sayur justru menghadapi kerugian akibat turunnya daya beli masyarakat dan cuaca panas ekstrim. Suhu yang tinggi membuat stok sayuran cepat layu dan membusuk sebelum terjual. Akibatnya, tidak sedikit pedagang yang terpaksa membuang dagangannya hampir setiap hari, terutama pasca Lebaran yang kondisi pasar mulai melemah. Tak hanya itu, harga sembako juga ikut terdampak. Kenaikan harga plastik kemasan membuat pedagang menyesuaikan harga jual dengan kenaikan sekitar Rp2.000 per item pada beberapa komoditas seperti minyak goreng dan gula. Kondisi ini memicu keluhan dari konsumen yang berharap adanya langkah pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok dan biaya distribusi di pasar. Berita kedua, kebakaran melanda sebuah gudang pengolahan manau atau rotan di kawasan Ulu Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kota Padang pada Minggu dini hari 19 April 2026. Laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 02.43 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 55 personel bersama 4 unit armada langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dikendalikan dalam waktu singkat. Upaya cepat ini juga mencegah kobaran api merambat ke kawasan pemukiman padat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Berita selanjutnya, sebanyak 12 calon mahasiswa asal Kota Pariaman mengikuti seleksi psikotes untuk memperebutkan beasiswa penuh di Universitas Pasim Bandung melalui jalur pemberdayaan umat berkelanjutan atau PUB Minggu 19 April 2026. Kegiatan yang difasilitasi pemerintah Kota Pariaman ini turut dipantau langsung oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, di Labor Komputer SMP N2 Kota Pariaman. Mulyadi menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi sepenuhnya menjadi kewenangan tim dari Universitas Pasim Bandung.
Setelah tahap psikotes akan dilanjutkan dengan visitasi ke rumah masing-masing peserta untuk menilai motivasi serta meminta persetujuan orang tua secara langsung. Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program unggulan Pemko Pariaman, yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana Plus. Beasiswa yang ditawarkan mencakup seluruh biaya pendidikan hingga uang saku sampai lulus. Namun seleksi yang dilakukan sangat ketat tanpa intervensi dengan standar akademik tinggi di mana mahasiswa yang tidak mampu mempertahankan IPK minimal berisiko mengalami dropout. Alhamdulillah dari yang ada 10 orang yang sudah tamat itu alhamdulillah, dan 6 orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, belum lagi di populasi. Kami sudah diskusi dengan Kadis, dari beberapa orang yang ikut mendaftar lulus sekitar 13 orang dan yang ikut sekitar 12 orang, karena memang ini semuanya dibiayai oleh pasien 100%, bahkan dijamin kerja, jadi memang seleksinya sangat ketat. Dan alhamdulillah anak-anak kita yang sudah ikut pendidikan kemarin itu luar biasa nilainya, ada yang nilai 4, ada yang nilai 3, sebab kalau di bawah 3 langsung di DIS, di DO. Jadi di DO dan kita diwajibkan mengembalikan biaya. Ini berat, jadi sehingga memang kita Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Pariaman khususnya memberikan akses yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengikuti ini tanpa intervensi dari pemerintah. Karena memang kita ingin anak-anak kita yang ikut itu memang orang-orang yang siap berkompetisi. Nah, jadi ini murni ya dilaksanakan oleh Universitas Pasim, jalur PUB semuanya. Kita cuma memfasilitasi tempat, menginformasikan bukanya peluang untuk masyarakat Kota Pariaman yang dari keluarga kurang mampu yang punya keinginan melanjutkan di Pasim. Karena ini murni pembiayaannya semuanya dari Pasim. Berita selanjutnya, sebuah bangunan tempat ibadah kini berdiri kokoh di kawasan posko pendakian Gunung Sago via Baru Buki, Kabupaten Tanah Datar, berlokasi di Jorong Baru Buki, Nagari Andaleh Baru Buki, Kecamatan Sungayang. Musola ini diberi nama Musola Hamba Allah sebagai simbol kerendahan hati dan ketulusan para donatur dalam beramal. Pembangunan musola ini digerakkan oleh komunitas U40 Sumatera Barat yang beranggotakan para pendaki berusia di atas 40 tahun. Meski menjadi inisiator, mereka memilih tidak menunjukkan identitas komunitas pada bangunan, sebagai bentuk keikhlasan untuk tetap bergerak dalam senyap. Menurut Munal, salah satu anggota U40, Sumbar, serta Jumadil selaku koordinator posko pendakian Sago via Baru Buki, keberadaan musola ini diharapkan dapat menjadi fasilitas ibadah bagi para pendaki sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Berita selanjutnya, tim SAR gabungan masih belum menemukan 2 anak yang hanyut di kawasan Pantai Ula Karang, Kota Padang. Korban Rashid 8 tahun dan Zafran Al-Malik Akbar 9 tahun sebelumnya dilaporkan terseret arus saat bermain di pantai pada Sabtu siang. Proses pencarian menghadapi berbagai kendala di lapangan. Cuaca yang tidak menentu serta perubahan struktur bibir pantai pasca banjir bandang menjadi tantangan utama. Selain itu, tumpukan material seperti kayu, sampah, dan pasir turut menghambat upaya penyisiran yang dilakukan tim. Operasi pencairan dihentikan sementara pada Minggu sore dan akan dilanjutkan kembali pada Senin pagi pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Komandan Tim Lapangan Basarnas Padang, Tride Syuherman, menyebutkan bahwa radius pencarian akan diperluas hingga 5 mil laut dengan kemungkinan menjangkau pulau terdekat. Sebanyak 72 personil dari 11 unsur gabungan turut dikerahkan dalam proses operasi ini. Hari kedua ya. Hasilnya gimana, lalu besok langkah kita bagaimana pencariannya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat kita sampaikan di sini pada hari kedua pencarian orang hilang di Ula Karang, Kecamatan Padang Utara dengan kondisi masih nihil, dan saat ini sudah kita sampaikan ke tim gabungan terkait untuk kegiatan kita kembali kepada satuan masing-masing dan kita rencanakan untuk pencarian besok di hari yang ketiga. Insya Allah dari TNI Polri dan insan kemanusiaan yang lainnya, baik dari pemerintah ataupun organisasi kemanusiaan, itu mendukung besok untuk di hari ketiga. Langkah kita besok seperti apa? Mungkin untuk langkah kita besok adalah dari SAR atau Basarnas sendiri itu akan mencoba mengembangkan lagi radius pencarian kita hingga nanti sekitar 5 mil. Namun di sini kita akan coba mencari data dulu, menjadi evaluasi kita bersama apakah bisa kita menggunakan nanti sampai ke pulau yang terdekat, dalam hal ini Pinalang ataupun dari Torangnya. Namun itu menjadi masih evaluasi kami. Besok pagi saat sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita melaksanakan briefing dulu untuk pola pencarian demikian. Apa kendala kita pencarian? Kalau saat ini kendala kita di pencarian saat ini adalah kondisi yang harus yang berubah-ubah, yang mana pasca bencana banjir ini dengan pasir bibir pantai yang topografi juga berubah. Banyaknya pasir, banyaknya sampah, banyaknya tumpukan kayu yang terjadi di lokasi kejadian. Itu menjadi sebuah kendala kita, yang mana kita berasumsi bisa terjadi dan nyangkut atau bagaimana. Namun kita coba sudah pantau dan juga kita pastikan dengan spotting darat. Demikian. Terima kasih Dandro. Terima kasih. Berita selanjutnya, Bupati Solo John Firman Pandu menghadiri malam resepsi milad ke-70 Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Wilayah Sumatera Barat pada Minggu 20 April 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi mahasiswa dalam pembangunan daerah dan bangsa. Mengusung tema bersatu dalam gerakan wujudkan Asta Cita, acara ini menegaskan pentingnya persatuan serta peran aktif generasi muda dalam menentukan arah masa depan.
Semangat kebersamaan dinilai menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati John Firman Pandu menyampaikan harapan agar SEMI di usia 70 tahun terus berkembang menjadi organisasi yang solid dan progresif. Ia juga berharap SEMI mampu melahirkan kader-kader terbaik yang siap berkontribusi nyata bagi masyarakat. Tidak apa-apa, yang penting kerjanya tahu untuk Sumatera. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night. The chemical, physical, Ulang tahun SEMI, semoga SEMI makin maju dan makin jaya dan terus menjadi roh perjuangan Syarikat Islam ke depan. Amin. oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. 70 tahun milad ya, SEMI, tentu kita hadir malam hari ini untuk membersamai semuanya. 70 tahun waktu yang sudah luar biasa. 70 tahun milad SEMI. Berita terakhir, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak banjir besar di Kota Padang. Salah satu fokus penanganan berada di aliran Sungai Batang Air Dingin, kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tangah yang sebelumnya terdampak cukup parah akibat derasnya arus air. Penanganan darurat dilakukan secara intensif dengan melibatkan Nindya Karya. Pemasangan bronjong menjadi langkah utama untuk memperkuat tebing sungai dan menahan tekanan arus. Di lokasi alat berat bekerja tanpa henti, sementara para pekerja dengan perlengkapan lengkap berpacu dengan waktu di tengah kondisi medan yang cukup menantang. Sejauh ini, upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Struktur bronjong yang terpasang mampu bertahan di tengah tingginya curah hujan tanpa mengalami kerusakan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana, sekaligus bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi kawasan pemukiman dan meningkatkan ketahanan infrastruktur di wilayah terdampak. Demikian rangkuman Kabar Pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pada siang berikutnya.